Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Qala al-imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 774 min al-hijratin nabawiyah fi kitabih ikhtisar ulumil hadis. Qala rahimahullah an-naw'u tsalitsu wal 20. Nah, ini adalah dua bab terakhir, dua naw' terakhir dari mujalladul awal dari kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw'u tsani as-salis wal 20. Jenis hadis yang ke-23 atau pembahasan ke-23, ma'rifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man la tuqbalu wa bayanul jarhi wa ta'dil. Penjelasan atau mengetahui rawi-rawi yang bisa diterima riwayatnya dan rawi-rawi yang tidak diterima riwayatnya, serta penjelasan berkenaan dengan al-jarh wa ta'dil. Baik, berkenaan dengan rawi-rawi yang makbul riwayah ataupun yang ditolak riwayatnya, secara global sudah berlalu beberapa pembahasan seputar ini ketika kita jelaskan definisi hadis as-sahih. Ketika kita menjelaskan masalah al-adalah wa dhabt, sedikit kita isyaratkan di sana beberapa syarat dari al-adalah dan beberapa masail yang berkenaan dengannya. Demikian pula al-dhabt yang berkenaan dengan bagaimana cara mengetahui seorang rawi itu dhabt dan seterusnya. Ini sebagiannya juga pernah kita isyaratkan ketika menyebutkan atau telah dibahas sebelumnya dalam Nukhbatul Fikr ataupun Nuzhatun Nadhar, dan juga di sebagian bentuk hadis-hadis dhaif kita pernah isyaratkan ya bagaimana cara untuk mengetahui seorang rawi, bagaimana sifat seorang rawi yang diterima riwayatnya baik dari sisi adalah maupun dhabtnya. Nah, wa bayanul jarh wa ta'dil, penjelasan berkenaan dengan al-jarh wa ta'dil. Nah, yang dimaksud dengan al-jarh wa ta'dil di sini yakni al-muta'alliq bi ruwatil hadis. Al-jarh yakni kritikan, wa ta'dil yakni tazkiyah. Walaupun ta'dil itu akhas minat tazkiyah sebenarnya, karena tazkiyah itu secara umum biasanya ya konotasinya ketika dikatakan tazkiyah itu kembali kepada adalah seseorang terkadang. Ya, kebanyakannya seperti itu. Sementara at-ta'dil itu lebih dalam dibandingkan sekedar tazkiyah, karena ta'dil itu bukan cuma berbicara mengenai adalah seorang perawi, bukan hanya mentazkiyah adalahnya, tapi juga mentazkiyah dhabtnya sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Dan pembahasan tentang jarh wa ta'dil dalam buku ini ya tentunya sudah lumayan meluas ya, sudah lumayan menyebutkan beberapa masail yang dibahas oleh para ulama. Namun karena ini adalah naw' yang muhim ya, salah satu naw' atau bahkan bisa dikatakan naw' ulumul hadis yang terpenting ya, berkenaan dengan rijal hadis ya, berkenaan dengan apa? Rijal hadis, kata sebagian para ulama bahwa ilmu rijal itu nisfu ilmil hadis. Mengetahui rijal as-sanad, rijal, ilmu rijal, termasuk di dalamnya yang paling penting seputar rijal adalah jarh wa ta'dil tentunya. Maka mengetahui ilmu rijal itu setengah ilmu hadis, setengah ilmu al-hadis. Karena pentingnya hal ini, maka di kalangan ulama ya, mutaakhirin banyak yang kemudian membuat karya tulis tersendiri ya, membuat karya tulis tersendiri berkenaan dengan al-jarh wa ta'dil ya, fokusnya pada pembahasan teoritis seputar jarh wa ta'dil. 6. Qala rahimahullahu ta'ala wal maqbulu as-siqatu dhabitu lima yarwihi
wa huwa al-muslimul al-aqilul baligh saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah wa ay yakuna ma'a dhalika mutayaqqidan ghayra mughaffal hafidhan in haddatsa min hifdhihi fahiman in haddatsa 'ala al-ma'na wa in ikhtalla syartun mimma dzakarna ruddat riwayatuhu. Nah, ini definisi yang jami', yang syamil pada semua bentuk sifat-sifat perawi yang diterima riwayatnya. Kata beliau al-maqbul, yakni ar-rawi al-maqbul. Ar-rawi al-maqbul. Rawi yang diterima hadisnya adalah as-siqah ad-dhabit lima yarwihi. As-siqah ad-dhabit lima yarwihi. Di sini menggandengkan antara as-siqah dengan ad-dhabit, ya ini menggandengkan dua hal yang di sini di mana ad-dhabit dia lebih akhas, lebih khusus dibandingkan as-siqah. Karena sebagaimana sudah kita ketahui bahwa lafaz siqah di kalangan para ulama al-jarh wa ta'dil al-muradu bihi al-adalah ma'a tamamil dhabt. Ketika seorang perawi memiliki adalah dan memiliki dhabt yang tam, maka mereka akan menggunakan lafaz siqah. Mereka akan menggunakan lafaz siqah atau yang semisal dengannya atau yang lebih tinggi dibandingkan itu. Nah, pada lafaz-lafaz jarh atau maratibul jarh wa ta'dil. Nah, adapun kalau rawinya memiliki adalah namun dhabtnya khaffa dhabtuhu, maka mereka tidak menggunakan kata as-siqah, melainkan sifat hasan, saduq dan semacamnya. Ya, maka di sini as-siqah ad-dhabit menggabungkan dua sifat ini, di mana ad-dhabit ya ini lebih khusus dibandingkan as-siqah. Lebih khusus dibandingkan as-siqah. Dan wallahu taala alam bisawab, ini diantara tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya dhabt dalam riwayat. Menekankan pentingnya dhabt dalam riwayat. Nah, karena sekedar adalah itu tidak cukup dalam periwayatan. Berbeda dengan persaksian. Persaksian masalah min babi syahada dipersyaratkan padanya dia adalah dia harus adil. Ya. Agamanya baik, apakah hafalnya kuat atau tidak itu tidak dibutuhkan secara umum, tidak dibutuhkan ya, secara umum tidak dibutuhkan dalam bab asy-syahadah. Ya, semisal dia saksi mata, tidak perlu kuat hafalannya untuk menjadi saksi suatu kejadian. Yang penting panca inderanya bagus, kan begitu, matanya bagus. Maka ad-dhabit di sini ditambahkan untuk menekankan masalah pentingnya ad-dhabt dalam riwayah. Ya, bukan sekedar memiliki adalah yang bagus, tapi juga ad-dhabt yang kuat. Sebagaimana nanti akan diterangkan sanggahan kepada mazhabnya Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam masalah ini. Kemudian beliau menjelaskan as-siqatul dhabit lima yarwihi. Maqbul adalah siqah yang dhabit, yang menghafal apa yang dia riwayatkan. 6. Apa kriterianya? Nah, ini sudah gabungan, beliau mendefinisikan as-siqah ad-dhabit gabungan dengan gabungan antara al-adalah dengan ad-dhabt. Wa huwa al-muslimul aqilul baligh saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Saya kira jelas maknanya. Wa yakuna ma'a dzalika mutayaqqidan ghairu mughaffal. Orang yang mutayaqqid, bukan orang yang lalai. Hafidhan in haddatsa min hifdhihi. Kalau dia meriwayatkan dari hafalan, dia punya dhabt yang kuat. Fahiman in haddatsa 'alal ma'na. Dan kalau dia meriwayatkan dengan makna hadis, maka dia adalah orang yang faham terhadap makna hadis. 6. Satu hal yang kurang dari apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah berkenaan dengan dhabtul kitab. Ya, dhabtul kitab, karena ada rawi-rawi yang tidak hafidhan in haddatsa min hifdhihi. Ya, wala fahiman in haddatsa 'alal ma'na. Namun dia memiliki kitab yang sahih. Kitab yang sahih. Maka yang seperti ini juga riwayatnya makbul. Riwayatnya al-makbul. Dan di sini beliau menyinggung masalah ar-riwayah bil makna atau menyinggung masalah ikhtisarul hadis, mengisyaratkan padanya ikhtisarul hadis, namun beliau tidak menyinggung masalah dhabtul kitab. Tidak menyinggung masalah dhabtul kitab, bahwa termasuk dalam kategori makbul rawi-rawi yang mungkin hafalannya fihi syai' atau tidak terlalu kuat, namun dia memiliki kitab yang sahih. Dia memiliki kitab yang sahih dengan persyaratan yang akan diterangkan nanti berkenaan dengan dhabtu al-kitab, maka dia juga masuk dalam kategori al-maqbul. 6. Dan sudah difahami bahwasanya syarat-syarat yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini semua adalah persyaratan
dalam untuk riwayatul ada, ya, dalam konteks al-ada. Adapun dalam konteks at-tahammul, maka yang dipersyaratkan hanyalah hanyalah al-aqil sama ad-dhabt, ya, hafidhon, ya, dia orang yang hafid. Dikarenakan tahammul itu lebih ringan masalahnya. Diperbolehkan seorang yang belum balik untuk tahammul, namun tidak boleh dia sampaikan riwayatnya dan tidak diterima riwayatnya kecuali setelah dia balik. Ya. Boleh anak kecil as-sabi mumayyizan, as-sabiyul mumayyiz. Syah riwayatnya untuk tahammul, namun tidak syah ketika al-ada. Dia menyampaikannya dalam kondisi masih mumayyiz. Harus ketika dia sudah balik. Demikian pula ada orang yang saya ulangi. Jadi semua persyaratan yang disebutkan di sini dipersyaratkan pada al-ada, ya. Adapun pada tahammul maka dipersyaratkan al-aqil saja, al-aqil dan ad-dhabt. Al-aqil dan ad-dhabt. Ya, maka al-aqil yakni bukan orang gila. Al-aqil yang dimaksud di sini ada keluar darinya orang yang kehilangan akalnya, ya. Dari orang gila masalan, atau yang rusak hafalannya, ya, atau as-sabiyyu ghairu al-mumayyiz. As-sabi ghairul mumayyiz itu masuk dalam kategori la yaqil, tidak berakal. Maka riwayat mereka tidak diterima, ya, baik ketika tahammul maupun ketika ada. Ada anak belum mumayyiz tahammul, maka tidak syah nanti dia sampaikan ketika ada. Ya. Maka al-baligh kok ke anak lagi, afwan. Lari kebalik lagi anak. Afwan, maksud saya ketika ada anak kecil menyampaikan tahammul hadis sebelum mumayyiz, sebelum mumayyiz, bukan sebelum balik, sebelum mumayyiz, iya. Kemudian dia riwayatkan setelah dia balik, maka tidak syah riwayatnya. Kenapa? Karena dia tahammulnya dulu sebelum mumayyiz. Sebelum Sebelum mumayyiz. Dan anak kecil yang belum mumayyiz itu masuk dalam kategori ghairu aqil, la yaqil. Anak kecil as-sabi ghairul mumayyiz itu masuk dalam kategori ghairul aqil. Nah, demikian pula ad-dhabt. Ketika dia tahammul, dia harus punya dhabt yang bagus, imma dhabtul kitab wa imma dhabtus sadr. Ya, imma dhabtul kitab wa imma dhabtu as-sadr. Nah, demikian pula ketika disampaikan kepada orang juga tetap dibutuhkan dhabt, dhabatnya imma dhabtul kitab wa imma dhabtus sadr. Selain dari dua ini, al-aqlu dan al-dhabt ini tidak dipersyaratkan pada tidak dipersyaratkan ketika tahammul. Maka semacam muslim, tidak dipersyaratkan ketika tahammul itu muslim, namun ketika dia ada harus muslim. Ada seorang kafir mendengarkan hadis, mendengarkan riwayat, ya, namun dia sampaikan setelah dia masuk Islam, maka syah riwayatnya sebagaimana sahabat man sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bitur, siapa sahabatnya, la ilallah, Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam salat maghrib dengan surah Tur, dan itu beliau dengarkan ketika masih musyrik. Kemudian dia sampaikan setelah masuk Islam. Demikian pula kisah Abu Sufyan bersama dengan Hirakal. Dia alami kejadian tersebut dengan Hirakal ketika dia masih musyrik. Kemudian disampaikan kisahnya ketika sudah masuk Islam. Maka yang seperti ini, maka al-Islam tidak dipersyaratkan pada tahammul, namun dipersyaratkan pada al-ada. Adapun al-aqil, al-aqal dipersyaratkan pada tahammul dan dipersyaratkan ketika al-ada. Adapun al-bulugh, al-balik dikatakan di sini, ini adalah persyaratan dalam ada sebagaimana yang sudah disebutkan dan bukan persyaratan pada tahammul. Adapun yang menjadi persyaratan dalam tahammul adalah at-tamyiz. Ya, yang menjadi persyaratan dalam tahammul adalah at-tamyiz. yakni anak kecil ketika dia sudah mumayyiz walaupun belum balik, dia mendengarkan riwayat, ya, lantas disampaikan setelah dia balik, maka tidak ada masalah. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an yang tentunya banyak menyaksikan momen bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru berusia sekitar 13-14 tahun, ya, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah, sekitar 13-14 tahun. Bahkan kalau kita patokan 15
tahun ya usia balik, maka Ibnu Abbas bahkan Nabi SAW meninggal dan beliau belum balik. Menunjukkan bahwa kebanyakan riwayat beliau yang beliau saksikan bersama Nabi SAW itu ketika tamyiz. Ketika beliau apa? Mumayyiz maksud saya. Ya. Demikian pula Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala. Abdullah bin Zubair lahir tahun pertama Hijriah. Ya, dikatakan bahwa apa? Dia anak bayi yang pertama lahir setelah hijrah. 6. Ini berkenaan dengan Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat yang dia meriwayatkan ketika mumayyiz, tahammul ketika mumayyiz, tapi dia sampaikan ketika balik. Nah, maka untuk syarat al-ada itu memang al-bulugh, tapi untuk syarat tahammul itu adalah apa? At-tamyiz. Itu adalah tamyiz. Tentunya ini dipersyaratkan pada riwayat-riwayat atau tahammul yang sifatnya samaan. Tahammul yang sifatnya apa? Samaan. Adapun tahammul yang sifatnya ijazatan, maka ini syah walaupun kepada anak yang dunal mumayyiz. Karena ijazah ini sifatnya rukhsah, ya, sifatnya apa? Rukhsah, dan di zaman-zaman mutaakhirin atau apalagi di zaman muasirin ini hanya fungsinya untuk secara umum, ya. Kalau kita berbicara fi nafsil amr, ya, bukan ke manfaat pribadi orang-orang pribadi itu, karena terkadang ada manfaat lain berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi secara umum bahwa ijazah di kalangan mutaakhirin itu hanya sekedar untuk tabarruk dan tansyid, ya, tansyid li talabatil ilm, dan untuk tabarruk. Nah, untuk tabarruk. Karena itulah tidak dipersyaratkan tamyiz pada ijazah. Ya, sebagaimana insyaallah taala akan datang nanti pada bab yang ke-24 mengenai siyag atau bentuk-bentuk periwayatan. Maka al-bulugh itu dipersyaratkan pada al-ada, sementara at-tahammul yang dipersyaratkan padanya apa? At-tamyiz. Kemudian kata beliau, saliban min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Selamat dari asbabul fisq. Ya. Al-fisq, ya, adalah saliban min asbabil fisq, yakni dia bukan rawi yang fasik. Bukan rawi yang fasik. Wal fasiq man irtakaba kabiratan aw asarra ala saghair. 6. Bahwa fasik adalah orang yang melakukan satu dosa besar, atau masalan khalafa aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah, ya, atau dia terus menerus di atas as-saghair. 6. Satu poin yang dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa al-fisq itu nau'an, ada fisqun zahir dan ada fisqun batin. Ada fisqun zahir dan ada fisqun batin. Yang dimaksud dengan fisqun zahir yakni maasi yang sifatnya amaliyah, ya, qatlun nafs masalan, sariqah, az-zina, syurbul khamar, dan seterusnya. Ini namanya fisqun zahir. Adapun fisqun batin yang sifatnya fisqun i'tiqadi. Fisqun i'tiqadi. 6. Adapun berkenaan dengan fisqun zahir, maka para ulama sepakat mempersyaratkannya di sini. Salimin min asbabil fisqi, yani min asbabil fisqi al-zahir. Tidak boleh ada rawi yang melakukan kefasikan dengan fasik yang zahir. Kalau enggak, contoh diantaranya seperti Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni. Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni ini dikatakan dia hafid, tapi dia melakukan kabirah. Apakah syurbul khamr atau yang semacamnya, saya enggak ingat. Ya. Nah, ini sepakat para ulama tidak diterima riwayatnya. Adapun fiskun batin atau fiskun i'tiqadi, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dipersyaratkan rawi itu harus lepas dari fiskun i'tiqadi, fiskun batin, atau tidak? Dan as-sahih tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Bahwa lepasnya seorang rawi dari fiskun batin itu la yushtaratu fi ar-riwayah. Tidak dipersyaratkan. Karena itulah akan datang nanti penjelasan mengenai riwayatul mubtadi. Riwayatul mubtadi, yakni orang yang secara zahir dia taat kepada Allah Ta'ala, tapi batinnya meyakini i'tiqad bid'iyah, ya, i'tiqad yang sifatnya bid'ah, semacam al-khawarij, mu'tazilah, syiah, rafidah, dan semacamnya. 6. Dan akan dijelaskan nanti hukumnya. Yang jelas bahwa yang disepakati oleh para ulama dinafikan kefasikannya dalam hal ini adalah fisq yang sifatnya zahir. Adapun fisq yang sifatnya batin,
Ya, maka ini ada khilaf, was-sahih tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Kemudian wa khawarimil muru'ah. Khawarimil muru'ah ini khulasatuhu, dia adalah asbab yang yukhaliful urf. Ya, yukhaliful urf, yang menentang atau yang tidak sejalan dengan urf masyarakat di suatu tempat atau di suatu waktu, namun tentunya tetap terikat dengan aturan-aturan syar'i, tetap terikat dengan ahkam asy-syar'iyyah. Ya, karena terkadang ada suatu amalan dianggap suatu dalam masyarakat itu urf, namun di kacamata syariat itu bukan. Itu merupakan pelanggaran. Demikian pula sebaliknya, mungkin ada suatu amalan di urf itu kurang bagus, tapi di syariat hal tersebut tidak ada masalah. Maka urf di sini khawarimul muru'ah kembali terkait dengan masalah terkait dengan nusus syariah. Maka masadir ataupun referensi untuk menetapkan sesuatu itu adalah termasuk muru'ah atau bukan, referensinya adalah syariat dan juga urf. Ya, referensinya adalah syariah dan juga al-urf. Walaupun sebagian ahlul ilm seperti dari kalangan mutaakhirin ya menyebutkan bahwasanya persyaratan khawarimul muru'ah ini butuh ditinjau ulang. Mengapa? Karena secara ketika dilakukan tatabbu wal istiqra terhadap rawi-rawi yang dhaif, ya, dia didoifkan karena khawarimul muru'ah, itu tidak ada yang istiqlal. Maksudnya kebanyakan rawi-rawi yang dhaif gara-gara makhrumul muru'ah itu juga dhaif karena sebab yang lain. Yani dia asalnya sudah dhaif, kemudian dia juga melanggar muru'ah. Ya, dia juga melanggar muru'ah. Kebanyakan rawi-rawi yang dihukumi dhaif dikarenakan khawarimul muru'ah, itu dia sudah dhaif terlebih dahulu dengan sebab yang lain. Ya, pada dhobotnya. Pada dhobotnya. Dan tidak ditemukan, katanya, kata sebagian ulama, tidak ditemukan ada rawi-rawi yang memang dia dhaif murni semata-mata karena dia makhrumul muru'ah. Ya, murni semata-mata karena dia makhrum al-muru'ah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ini sekedar faedah tambahan berkenaan dengan khawarim al-muru'ah. Wa yakuna ma'a dzalika mutayaqqidan ghairu mughaffal. Ya. Mutayaqqidan ghairu mughaffal. Ini mencakup ahwal dia dalam ahwal dhabat dia secara umum. Ahwal dhabat dia secara umum. Hafidhan in haddatsa min hifdhihi. Ya, mutayaqqidan ghairu mughaffal maksudnya di sini masalan dia tidak sering menyelisihi rawi-rawi yang thiqah. Yani dia asalnya mungkin thiqah tapi dia sering menyelisihi rawi. Dia sering menyelisihi rawi-rawi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Ya, lebih thiqah dibandingkan dirinya. 6. Atau dia mughaffal, dia ghafil ketika tahammul. Atau dia ghafil berkenaan dengan kitab kalau dia memiliki dhabtul kitab. Ya, ini yang dimaksud dengan mutayaqqidun ghairu mughaffal. Hafidhun in haddatsa min hifdhihi, fahiman in haddatsa 'alal ma'na. 6. Kalau dia meriwayatkan dari hafalannya dia memiliki dhabtul sadar yang baik, dan kalau dia meriwayatkan bil ma'na maka dia alim bima yuhilul ma'ani. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dia mengetahui kemana ma'ani kalimat itu berpulang. Ya. Ini gambaran global, nanti akan dirinci beberapa masail. Qala rahimahullah fa in ikhtalla syartun mimma dzakarna ruddat riwayatuh. Kalau hilang atau tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat yang tersebut di atas, maka ditolak riwayatnya. 6. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mulai merinci satu persatu masalah yang disebutkan tadi. Al-maqbul adalah al-muslim, al-aqil, al-baligh, saliman min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Ini dari kata muslim sampai kata khawarimil muru'ah, ini singkatannya adalah al-adalah. Yani dia memiliki adalah.
Adapun ayyakuna ma'adzalika mutayaqqidan ghairu mughaffal sampai akhir, ini adalah ad-dhabt. Ini adalah ad-dhabt. Baik. Sekarang beliau akan menjelaskan beberapa masail yang berkenaan dengan al-adalah. Qala rahimahullahu taala wa tathbutu adalatur rawi bishtiharihi bil khair was sana'il jamil alaihi aw bi ta'dilil a'immah aw isnaini minhum lah aw wahidin ala sahih walau bi riwayatihi anhu fi qaul. 6. Qala rahimahullahu ta'ala, sekarang bagaimana caranya mengetahui adalah seorang perawi? Bagaimana mengetahui seorang rawi itu muslim, aqil, balik, salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah? Kata beliau, adalah seorang perawi itu bisa ditetapkan bishtiharihi bil khairi was sana'i al jamil alaihi. 6. Adalah seorang perawi bisa ditetapkan dengan dia masyhur sebagai orang yang baik, masyhur kesolehannya, wasana al jamil alaihi, ya, wasana al jamil alaihi. Para ulama memuji rawi tersebut. Nah, intinya bahwa adalah seorang perawi itu bisa sabit dengan asyuhrah, ketika dia masyhur di kalangan para ulama sebagai orang yang soleh, ya, dikenal kesolehannya, dikenal keilmuannya, atau setidaknya dia masyhurun bit talab. Dia masyhur bit talab, masyhur dia sebagai penuntut ilmu. Ya, jadi ditanya orang-orang yang sering rihlah di masanya, kenal ini enggak? Ya kenal, dia sering pulang balik. Kami kenal, kami pernah sama-sama, kami pernah ketemu di sini dan seterusnya. Dia masyhurun bit talab. Ya, masyhur bit talab. Karena itulah ada beberapa rawi-rawi yang ditolak dikarenakan ini dia ghairu masyhur bit talab, tidak masyhur sebagai seorang talabatul ilm, tidak masyhur sebagai talabatul hadis. Nah, ini yang pertama. Kapan seorang perawi itu sudah masyhur, ya, maka itu yughni anit ta'dil, ya, cukup dan tidak membutuhkan ta'dil. Mengapa? Karena ta'dil itu manfaatnya, fungsinya adalah untuk menghilangkan kemajuhulan, menghilangkan jahalah dari perawi tersebut. Bahkan ta'dil ini bukan sekedar untuk menghilangkan jahalah dari dirinya, tapi sebagai bentuk tazkiyah, ya, tazkiyah kepada dirinya, ya, bentuk tazkiyah kepada dirinya. Sementara orang ini sudah masyhur, maka kemasyhurannya ini tidak sudah cukup, sudah mencukupi ta'dil. Apalagi kalau cuma ditakdir 1-2 orang. Ketika dia sudah masyhur di kalangan para ulama sebagai orang yang memiliki adalah, maka itu lebih aqwa, lebih kuat dibandingkan ta'dil satu atau dua orang. Ya, karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Ishaq bin Rahawai. Bagaimana Ishaq bin Rahawai? Kata Imam Ahmad rahimahullah, mislu Ishaq yus'alu an, ya, mislu Ishaq yus'alu an. Orang seperti Ishaq mau dipertanyakan, ya. Maksudnya ini orang terkenal. Ishaq bin Rahawai terkenal, ngapain dipertanyakan? Dia tidak butuh ta'dil. Kemasyhurannya itu lebih kuat dibandingkan ta'dil dari siapapun. Nah, demikian pula Ibnu Ma'in. Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Bagaimana derajatnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam? Maka Ibnu Ma'in berkata, misli yus'alu an Abi Ubaid, Abu Ubaid yus'alu anin nas. Apakah orang seperti saya ditanyakan, ya, ditempati bertanya kondisi alim sekaliber Abu Ubaid? Enggak layak. Kata justru Abu Ubaid yang ditanyai, selayaknya ditanyai tentang kondisi orang-orang selainnya. Nah, maka ini yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, sabatat adalatul rawi bishtiharihi bil khair was sana'il jamili alaihi. Was sana'il jamil alaihi. Nah, yang kedua, au bi ta'dilil a'immah. Ta'dil dari a'immah. Dia mungkin bukan rawi yang masyhur, namun ditakdil oleh a'immah dalam bentuk jamak. Au isnaini minhum lah, atau setidaknya 2 orang. Au wahidin al-asah, atau ta'dil dari 1 orang menurut pendapat yang paling sahih. Dan ini saya insyaallah taala bahwa ta'dil itu cukup dari 1 orang. Cukup dari satu orang.
Kata beliau, au ta'dilin al-wahidin ala sahih. Atau ta'dil dari satu orang menurut pendapat yang paling kuat. Isyarat akan adanya khilaf. Karena sebagian ulama, sebagaimana akan datang nanti, ada yang mempersyaratkan bahwa nanti seorang rawi dikategorikan memiliki adalah, ya, memiliki adalah kalau dita'dil minimal oleh dua orang. Minimal oleh dua orang, dan ini qaul yang marjuh. As-sahih kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, as-sahih adalah walau min wahid, walaupun ditautsik oleh satu orang. Tentunya dengan persyaratan satu orang ini, ya, minal mu'tabarin. Ya, minal mu'tabarin, yakni walau wahidin minal mu'tabarin. Walaupun satu orang selama dia alim yang mu'tabar dalam ta'dil. Yakni ini untuk mengecualikan para ulama yang berbicara dalam jarh wa ta'dil, terkhusus ta'dil, dan dia mutasahil seperti Ibn Abdul Bar, sebelumnya Ibn Hibban, atau siapa, Al-Ijli rahimahullahu taala. Ya, Ibn Hibban dan Al-Ijli rahimahullah masyhur bitasahul dalam ta'dil. Ya, yu'addiluna, yani yu'addilani al-majahil. Ya, mereka tidak jarang mentakdil rawi-rawi yang majhul. Rawi-rawi yang majhul. Maka seperti ini keadaannya. Tidak yani wujuduhu ka'adamihi. Ya. Adanya tausik dari seorang perawi, dari seorang imam yang mutasahil, ini tidak dianggap keberadaannya. Tidak dianggap keberadaannya. Maka kalimat di sini au bi ta'dilil a'imma au isnaini minhum lahu au wahidin al-asah, yani au wahidin, ya, minal mu'tabarin. Harus dari orang-orang yang mu'tabar. Ya, imma dia dari kalangan mutawassit atau dari kalangan mutasyaddid. Mutawassit ataupun mutasyaddid. Adapun minal mutasahilin fit ta'dil, maka ini tidak diterima ta'dilnya, ya, sampai ada yang kecuali kalau ada indikator atau qarinah lain yang menguatkannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, walau bi riwayatihi anhu fi qaul. Ini masalah. Ya. Ketika seorang rawi, seorang imam meriwayatkan dari seorang perawi, apakah riwayatnya itu merupakan ta'dilun lahu aw la? Ya, merupakan ta'dilun lahu aw la. Yani ketika saya meriwayatkan dari orang masalan, maka sekedar saya meriwayatkan darinya tanpa ada komentar dari saya tentang si fulan, tidak ada ta'dil sama sekali berupa dari lafaz saya. Sekedar saya meriwayatkan dari si fulan, apakah bisa dianggap bahwa saya mentakdil si fulan? Ya, kata Ibnu Salah rahimahullahu taala di sini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, walau bi riwayati anhu fi qaul. Bahkan diterima takdil dari satu orang walaupun takdilnya bukan bersifat lafzi tapi bersifat amali, yaitu dia meriwayatkan darinya. Dia meriwayatkan darinya. Walaupun di sini ditakid kata beliau fi qaul, menurut salah satu pendapat. Ya, menurut salah satu pendapat, dan bila syak ini pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang dhaif. Mengapa? Karena riwayat seseorang dari orang lain itu tidak menunjukkan ta'dil. Tidak menunjukkan ta'dil. 6. Tapi sebelumnya, kondisi orang yang meriwayatkan dari orang lain, seorang perawi yang meriwayatkan dari orang lain, ini secara umum kita bisa bagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah perawi yang dikatakan disifati oleh para ulama sebagai la yarwi, rawi-rawi yang la yarwi illa an thiqah. Dia tidak meriwayatkan kecuali dari rawi thiqah, semacam Imam Ahmad yang disifati demikian. Siapa lagi? Baqi bin Makhlad, kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj. 6. Kemudian siapa? Ada beberapa rawi yang lain disebutkan, ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, bahkan semacam Abu Dawud atau Yalisi. Sebagian ulama ada yang mensifati beliau dengan sifat seperti itu, la yarwi illa al-thiqah. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah rawi-rawi biasa yang tidak disifati seperti itu. Nah, bagaimana ketika dua jenis rawi ini meriwayatkan dari seorang thiqah, meriwayatkan dari seorang rawi, apakah itu ta'dilun lirawi aw la? Adapun jenis yang pertama, ketika ada seorang rawi yang dikatakan oleh para ulama la yarwi illa an thiqah, semacam Imam Ahmad, Ibnu Qattan, ya, Ibnu Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, atau siapa, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ketika dia meriwayatkan dari seorang rawi, apakah itu merupakan ta'dil bagi rawi tersebut atau tidak?
Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pembahasannya saya insyaallah taala Ibnu Katsir akan sebutkan. Di sini saya sekedar gambarkan dulu. Adapun pembahasannya akan datang nanti berkenaan dengan apa namanya riwayat dari seorang alim yang dikatakan la yarwi an thiqah, kemudian dia meriwayatkan dari seorang perawi, apakah itu ta'dil bagi dirinya atau tidak? Ini saya bayanu. Nah, yang dibahas di sini adalah bentuk yang kedua, yakni rawi-rawi yang biasa yang tidak dikatakan la yarwi illa an thiqah, yakni dia thiqah tapi biasa. Ya. Tidak disifati padanya la yarwi illa an thiqah. Apakah riwayat dia dari seorang alim, ya, dari seorang rawi itu ta'dil bagi dia atau tidak? As-sahih apa namanya? Khilafu ma qarrara Ibnu Katsir huna. Ya, as-sahih bertentangan dengan apa yang beliau tetapkan di sini. Kata beliau di sini walau bi riwayatihi anhu. As-sahih riwayatur rawi an fulan laisa ta'dilan lah. Ya, riwayatur rawi ya an fulan laisa ta'dilan lahu. Kenapa? Karena alasan ulama meriwayatkan itu apa namanya? Ada banyak alasan mereka meriwayatkan. Tidak selamanya karena hadits itu atau rawi tersebut atau hadis tersebut thiqah menurut mereka. Tidak selamanya seperti itu. Di antara yang masyhur tentunya yang disebutkan ya, di antara tujuan mereka dalam menulis meriwayatkan suatu hadis dari perawi adalah untuk i'tibar. Untuk apa? I'tibar. Yakni dia tahu gurunya dhaif, namun dia tetap menghafal riwayat-riwayatnya untuk kepentingan i'tibar nanti. Siapa tahu nanti ada pendukungnya dari jalan yang lain, ada mutaba, ada syawahid dan seterusnya. Ya, dan ini masyhur dari para ulama di mana mereka mengambil hadis dari rawi-rawi yang dhaif ya dengan tujuan untuk bukan untuk dijadikan asal, dijadikan hujjah ya riwayatnya, namun mimbab al-i'tibar nantinya ya, mimbab al-i'tibar nantinya. Taib. Ataukah mungkin atau di antara tujuan lain kadang mereka meriwayatkan dari rawi yang dhaif kadang karena ada yang latif pada hadisnya, pada matannya kah atau pada sanadnya ya, yakni hadis-hadis gharib, hadis-hadis yang aneh yang baru ada yang seperti itu di zaman itu, maksudnya baru ada seperti itu sehingga ketika hadis tersebut aneh ya, yakni belum diketahui ada hadis yang semacam ini, kadang hirs para ulama itu yang mengumpulkan riwayat terdorong untuk mengumpulkan hadis semacam itu, terdorong untuk meriwayatkan hadis seperti itu walaupun dari seorang perawi yang dhaif masalan ya, dikarenakan dia gharib, ada keunikan tersendiri dalam sanadnya. Maka as-sahih riwayat seorang perawi dari orang lain itu laisa ta'dilan lahu, tidak bisa dianggap sebagai ta'dil. Harus dipersyaratkan untuk ta'dil harus ada lafaz ta'dil dari seorang perawi, yakni ta'dil secara lafzi dan tidak cukup ta'dil secara amali dalam artian dia meriwayatkan darinya. Baik. Summa qala rahimahullah, ini menyebutkan poin yang kedua atau masalah yang kedua berkenaan dengan al-adalah. Qala Ibnu Shalah wa tawassa'a Ibnu Abdul Barr fa qala kullu hamil ilmin ma'ruful inayati bihi fa huwa adl mahmulun amruhu 'ala al-adalah hatta yatabayyana jarhuhu liqaulihi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Qala wa fi ma qalahu ittisa'un ghairu mardi wallahu alam. Qultu law sahha ma dzakarahu min al-hadits lakana ma dhahaba ilayhi qawiyya walakin fi sihhatihi nadharun qawi wal aghlab adamu sihhatihi wallahu a'lam. Kata beliau rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Barr ya, tawassa, beliau terlalu tawassuk dalam hal ini, terlalu bergampangan dalam terlalu longgar dalam persyaratan al-adalah. Beliau mengatakan seorang rawi itu dikatakan adil ya, atau sifat adalah ini beliau peruntukkan untuk siapa? Kullu hamili ilmin ma'ruful inayati biha. Semua orang yang membawa ilmu, hamilu ilmin yakni hamilul hadis. Yani di zaman itu dia seorang musnid yang memiliki sanad. Dia punya riwayat. Ma'ruful inayati biha, dan dia ma'ruf punya inayah, perhatian dengan riwayat-riwayat hadis. Nah, fahuwa adlun, maka Ibnu Abdul Barr mengatakan itu rawi sudah memiliki adalah. Sudah memiliki adalah. Mahmulun amruhu 'alal adalah hatta yatabayyana jarhuh, sampai nampak sebaliknya.
sampai nampak sebaliknya. 6. Jadi kesimpulan dari mazhabnya Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala adalah al-aslu fir ruwat. Ya, kita katakan ar-ruwat karena beliau katakan di sini kullu hamili ilmin. Berarti ini berbicara tentang rawi-rawi atau orang-orang yang berkecimpung dalam riwayat. Ya. Dia punya inayah, perhatian dengannya. Maka mazhab Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala adalah al-aslu fir ruwat al-adalah. Ya, al-aslu fir ruwat al-adalah hatta yatabayyana jarhuh, sampai nampak sebaliknya. Apa dalilnya beliau? Liqaulihi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. 6. Dengan sighah, dengan lafaz khabar. Ilmu ini akan dibawa ya dari generasi ke generasi oleh uduluhu, orang-orang adilnya. Ya, orang-orang adilnya. Maka di sini kata Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ilmu ini yakni al-hadis, karena yang dimaksud dengan ilmu di kalangan mutaqaddimin adalah al-hadis. Nah, bahwa hadis ini akan dinukil, diriwayatkan turun-temurun min kulli khalafin, dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang udul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau min babil khabar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan semua orang yang mengutip dan meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan hadis, ya, yang berkecimpung dalam riwayat, kalau begitu dia adalah orang yang adil dengan hadis ini. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uduluhu. Nah, dan satu-satunya yang bisa mencacati adalah ketika ada jarah, ya, hatta yatabayyana jarhuhu. Taib, ini madhab Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Apa komentar Ibnu Katsir atau Ibnu Shalah? Qala wa fi ma qalahu ittisa'un ghairu mardi. Ya. Kata Ibnu Shalah rahimahullahu taala, tidak diragukan pada madhab Ibn Abdul Bar, ya, madhabnya Ibn Abdul Bar itu terdapat ittisa' ghairu mardi. Ini terlalu melonggarkan, ya, persyaratan, ya, dengan ghairu mardi. Nah, tidak bisa diterima. Kata Ibnu Katsir, qultu law sahha ma dzakarahu min al-hadits lakana ma dhahaba ilaihi qawiyya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, seandainya hadis yang dipakai berdalil oleh Ibn Abdul Bar itu sahih, seandainya sahih, maka pendapatnya Ibn Abdul Bar qawi. Walakin fi sihhatihi nadharun qawi. Hanya saja ada kritikan yang kuat pada hadis tersebut, yakni hadisnya dhaif, kata Ibnu Katsir. Wal aghlab adamu sihhatihi wallahu alam. Ya. Dan kemungkinan besar hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengaitkan bahwa seandainya hadis tersebut sahih, maka mazhabnya Ibnu Abdul Bar qawi, ya. Namun sayangnya hadis tersebut dhaif, sehingga dengan demikian mazhabnya Ibnu Abdul Bar juga dhaif. Nah, cuman apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan mengatakan bahwa seandainya hadis tersebut sahih, niscaya mazhabnya Ibn Abdul Bar juga qawi. Ini juga kalam yang tidak bisa diterima. Kalam yang tidak bisa diterima. Jelas ya? Kenapa? Karena hadis ini, sebagian ulama mengatakan hadis ini kalaupun sahih, ya, dan ini bagi yang mensahihkan, walaupun lafadznya adalah lafadz khabar, tapi maknanya adalah makna amr. Jadi di sini bukan pengabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua yang meriwayatkan hadis itu uduluhu, orang-orang adil, enggak. Ya, walaupun di sini sifatnya al-khabar, tapi dia bimakna al-insya. Ya, sehingga maknanya liyahmil hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Liyahmil, hendaknya lah ilmu ini dibawa oleh orang-orang adil dari generasi ke generasi. Maka di sini bukan min babil khabar, tapi min bab al-insya, yakni al-amr. Dan ini warid dalam sebagian riwayat, walaupun dikatakan tadi riwayatnya dhaif, tapi dalam sebagian riwayat ada yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz amr, liyahmil hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Ya, dan pengabaran sesuatu, ya, dengan lafaz khabar namun maknanya adalah makna insya, ini hal yang ma'ruf dalam lughah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalam Ibnu Katsir di sini bahwa seandainya hadisnya sahih, maka mazhabnya Ibnu Abdul Bar ini bisa dikuatkan. Ini juga kalam beliau tidak bisa diterima. Kita katakan bahkan walaupun hadisnya sahih tidak diterima.
Wah, bahkan walaupun hadis ini sahih, maka mazhabnya Ibn Abdul Bar tetap tidak bisa diterima. Ya, tetap tidak bisa diterima. 6. Baik, ini selesai pembahasan al-adalah. Kemudian sebagai tambahan ada mazhab yang lebih longgar lagi dibandingkan mazhabnya Ibn Abdul Bar. Ada mazhab yang lebih longgar lagi dibandingkan mazhabnya Ibn Abdul Bar, yaitu mazhabnya Ibn Hibban. Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu taala, sahib As-Siqat wa sahib Ibn Hibban. Mazhab beliau lebih longgar lagi dibandingkan Ibn Abdul Bar. Kalau Ibn Abdul Bar masih membatasi adalah itu pada apa? Pada para periwayat hadis. Para periwayat hadis. Itu pun kapan yatabayyan jarhu maka ditolak. Ya, maka jarah yang diambil. Ya, sementara Ibn Hibban rahimahullah mazhab beliau lebih longgar lagi dengan mengatakan bahwa al-aslu fil muslim al-adalah. Hukum asal pada seorang muslim adalah adil. Ya, maka ini lebih longgar lagi. Kenapa? Karena kalau ada perawi dan dia tidak ma'ruful inayat bihi, maka dia tetap thiqah menurut Ibn Hibban. Menurut Ibn Abdul Bar tidak bisa ditadil. Kenapa? Walaupun dia perawi, tapi dia Ibn Abdul Bar mempersyaratkan ma'ruful inayah biha. Ma'ruf, yani dia punya banyak riwayat. Ya, dia terkenal sebagai penuntut ilmu masalan. Dia punya riwayat, cuman tidak ada ta'dil padanya. Ya, tidak ada ta'dil padanya. Kata Ibn Abdul Bar, rawi-rawi seperti ini dia periwayat dan dia punya inayah, punya beberapa riwayat lah, punya riwayat dalam masalah ini, punya beberapa riwayat dalam periwayatan hadis, maka dikatakan oleh Ibn Abdul Bar dia adil. Ya. Apalagi menurut Ibn Hibban. Sementara Ibn Hibban mengatakan al-asli fil muslim al-adalah. Jadi sekedar dia muslim, mau dia meriwayatkan hadis atau tidak, atau kalau dia meriwayatkan hadis, mau dia punya cuma satu riwayat ataupun tidak, ya, yakni walaupun dia punya inayah terhadap riwayat ataupun tidak punya inayah, yang penting dia seorang muslim, maka dia adalah. Dia memiliki al-adalah. Dia seorang adil. Dia seorang yang adil. Dan ini tidak diragukan, lebih longgar lagi dibandingkan mazhabnya Ibn Abdul Bar. Nah, dan ini keduanya merupakan pendapat yang yang sangat dhaif, ya, karena melazimkan akan ditausiknya rawi-rawi majahil. Dan Ibn Hibban rahimahullahu taala, dalam sebuah biografi dalam kitab As-Siqat, ketika menyebutkan biografi salah seorang perawi dikatakan fulan ibnu fulan, ya. Kemudian beliau mengatakan la a'rifu manhu wala abuhu. La a'rifu manhu wa man abuhu. Saya tidak kenal siapa dia dan siapa nama bapaknya. Tapi beliau masukkan dalam kitab As-Siqat. Mengapa? Dia muslim, maka dia thiqah. Ya, padahal jelas-jelas dia adalah rawi yang majhul. Taib. Dan mazhab ini telah disanggah oleh banyak ulama tentunya, ya. Telah disanggah masalah ini dengan kaidah adanya al-jahalah. Yani mazhabnya Ibn Abdul Bar, apalagi mazhabnya Ibn Hibban, itu akan bertuburukan dengan kaidah al-jahalah. Ya, akan adanya rawi-rawi yang majhul. Kemudian sisi yang lain kita katakan bahwasanya untuk mazhabnya siapa? Mazhabnya Ibn Hibban saja. Untuk mazhab Ibn Hibban saja, jangankan dalam babur riwayah yang lebih ketat, babur syahadah saya tidak bisa diterima. Babur syahadah saja tidak bisa diterima. 6. Karena dalam babur syahadah, keislaman seseorang bukan syarat, gitu. Keislaman seseorang, ya, keislaman seseorang bukan syarat satu-satunya dalam diterimanya syahadah, ya, bukan syarat satu-satunya diterima syahadah. Nah, misalnya dalam syahadah dalam al-jinayat, atau syahadah dalam masuknya hilal Ramadan ataupun Syawal, atau syahadah yang berkenaan dengan hak-hak manusia, atau syahadah yang berkenaan dengan kejadian-kejadian yang zahir, yang biasanya tersembunyi. Ini tidak dipersyaratkan atau tidak cukup harus sekedar muslim untuk diterima. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dalam abwabnya masing-masing. Tidak cukup seorang muslim. Yani dalam bab syahadah saja persyaratan muslim enggak cukup. Apalagi dalam bab riwayah yang lebih ketat.
Dan sebagaimana seorang itu ya memiliki agama yang baik dalam syahadah, itu tidak secara otomatis dibenarkan dan diterima dari sisi riwayah. Karena riwayah itu lebih urgen dan lebih rawan dibandingkan babu syahadah. Ya, dibandingkan babu syahadah. Karena itulah banyak rawi-rawi orang-orang soleh ahli ibadah tapi doif. Imam dalam as-sunnah ya, tapi dia doif. Yani imam dalam akidah ya, menegakkan sunnah dan seterusnya, tapi dia doif dalam riwayat, semacam Nuaim ibn Hammad. Ya, Nuaim ibn Hammad atau siapa Al-Hashim ibn Al-Qasim kalau nggak salah seorang ulama besar di Baghdad di zamannya, di zaman sebelum Imam Ahmad, gurunya Imam Ahmad. Iya. Nah, bukan beliau. Nah, misalnya Nuaim bin Hammad rahimahullahu taala rawi yang alim ya, kibar, kemudian imam fi sunnah, tapi dia dhaif dalam periwayatan. Menunjukkan bahwa dalam riwayat adalah itu enggak cukup. Adalah tidak cukup, tapi dipersyaratkan juga al-dhabat. Nah, di antara dalil yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya, mimman tardawna minasyuhada. Nah, kata beliau, kalau beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ya, dan saksikanlah, datangkanlah saksi 2 orang dari laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka 2 laki-laki, maka farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Lihat, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kamu ridhoi dari para saksi-saksi. Nah, maka di sini lihat dalam masalah jual beli seperti ini saja, dalam catatan hutang piutang ya, dipersyaratkan. Ya, dipersyaratkan atau tidak tidak dicukupkan dengan yang penting dia muslim. Ya, dicukupkan dengan dia muslim, tapi ada persyaratan tambahan. Ada persyaratan tambahan. Nah, jadi seandainya muslim itu cukup, maka tidak perlu disebutkan mimman tardawna minasyuhada. 6. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa yu'rafu dhabtur rawi bimuwafaqati thiqati lafdhan aw ma'nan wa aksuhu. Nah, ini selesai masalah al-adalah. Sekarang bagaimana mengetahui seorang rawi itu memiliki dhabat? Kita sudah sebutkan bahwa untuk rawi-rawi yang thiqah dibahasakan oleh para ulama ibaratnya dengan tamamud dhabat. Tamam ad-dhabat. Ya. Sementara untuk rawi-rawi yang hasan dibahasakan dengan khafiful dhabat. Dhabatnya ringan. Nah, bagaimana cara ulama itu mengetahui seorang rawi itu dhabatnya tam atau dhabatnya khafif? Ya, khafif atau dhabat atau tam. Para ulama menjelaskan bahwa cara mereka adalah dengan sabrur riwayah. Sabrur riwayah itu adalah dengan menghimpun dan mengumpulkan semua riwayat-riwayat rawi yang mau diketahui derajatnya. Ya. Misalnya dikatakan fulan bin fulan, apa derajatnya? Bagaimana kekuatan dhabatnya? Maka mereka menghafalkan dan mencari semua riwayat-riwayat fulan ini. Semua riwayat-riwayat si fulan dikumpulkan semuanya, kemudian dilakukan sabrur riwayah. Ya, setelah dikumpulkan, ya, dibandingkan dengan riwayat rawi-rawi yang thiqah, yang setabaqat dengannya dari rawi tersebut, dari gurunya. Masalah begini, ada seorang perawi, ya, ada seorang perawi meriwayatkan dari masalan Imam Malik rahimahullahu taala. Ada seorang perawi meriwayatkan dari kenapa itu kasturinya? Taib. Itu jangan ditaruh di atas kitab ininya, parfumnya. Ya. Di antara adab terhadap kitab adalah tidak menjadikannya sebagai semacam sonduk, kata para ulama. Yani suatu tempat
kemudian ditaruh satu buku ditaruh di atasnya pulpennya, semuanya tip X-nya ya, apa ya. Jadi semacam kayak tempat barang untuk mengangkat. Ini nggak layak bagi adab terhadap kitab. Nah, baik, kita kembali. Jadi masalah al-adalah. Jadi anggaplah ada seorang rawi meriwayatkan dari Imam Malik. Kemudian para ulama belum mengetahui bagaimana dobotnya orang ini. Bagaimana dobotnya orang ini? Apakah dia dobet atau tidak? Maka apa? Yang mereka lakukan adalah kumpulkan semua riwayat-riwayat orang ini yang meriwayatkan dari Malik ini yang mau dicari tahu. Kumpulkan berapa riwayatnya? Oh, ditemukan misalnya dia punya apa namanya? 100 riwayat dari Imam Malik, masalan. 100 riwayat dari Imam Malik. Ya. Maka 100 riwayat ini disandingkan dengan murid-murid seniornya Imam Malik. Semacam Yahya bin Yahya Al-Laitsi atau Abdullah bin Yusuf Al-Qanabi atau apa namanya? Abdullah bin Yusuf At-Tinisi atau siapa Al-Qanabi ya. Nah, dibandingkan riwayat-riwayatnya, kalau 100 ini sama semua dengan riwayat-riwayat seniornya Imam Malik, maka dikatakan dia riwayatnya dari Malik bagus. Ya. Riwayat-riwayatnya dari Malik bagus. Masalah. Ya. Kalau dari 100 mungkin dia cuma salah satu, maka ini masih masuk dalam kategori apa? Masih masuk dalam kategori tamamud dhabt. Tapi kalau yang salah mungkin 100 dari 100 ada 5 atau 10, ini turun sedikit dhabatnya menjadi khafiful dhabt. Nah, demikian. Kemudian dicari lagi. Siapa lagi murid guru-gurunya selain Imam Malik? Oh, dia juga meriwayatkan dari si fulan. Sudah. Berapa hadisnya dari si fulan? Oh, ada 200. Sudah. Cari murid-murid seniornya si fulan itu gurunya, kemudian bandingkan riwayatnya dengan murid-murid seniornya. Ya, karena setiap perawi apalagi dia seorang yang istilahnya rawi-rawi yang kembali padanya riwayat seperti Az-Zuhri rahimahullah. Yani imam-imam yang punya banyak murid. Ya. Para a'immah yang punya banyak murid, ya, itu sudah apa namanya? Kadang mereka punya tabaqat dalam murid-muridnya. Ya. Maka riwayat orang-orang yang meriwayatkan darinya itu ditimbang dengan riwayat-riwayat murid-murid di tabaqat atasnya. Murid-murid yang sudah lama mulazamah dengan dirinya. Ya, yang sudah mulazamah dengan guru tersebut, dibandingkan apakah kebanyakannya mencocoki ataukah 50-50 atau kebanyakannya menyelisihi. Dari situ nanti diukur. Ya. Kemudian siapa lagi gurunya? Oh, dia juga meriwayatkan dari si fulan. Taib, guru si fulan ini siapa murid-murid yang paling kuatnya? Si fulan. Sudah, kita bandingkan riwayat-riwayat dari si fulan ini. Misalnya dia cuma punya 50 hadis. Ya sudah, 50 hadis ini ditimbang dengan riwayat-riwayat rawi-rawi thiqah tersebut. Yani setelah mereka membandingkan antara riwayat perawi yang belum ditahu statusnya ini dengan rawi-rawi thiqah pada setiap guru-gurunya, ya, dibandingkan dengan riwayat rawi-rawi thiqah, ya, dari gurunya tersebut, maka nanti akan diketahui apakah dia lebih banyak menyelisihi rawi-rawi thiqah tersebut atau sedikit menyelisihi atau bahkan mungkin kebanyakannya sama atau bahkan mungkin sama persis dengan riwayat mereka. Dari sinilah para ulama kemudian menyatakan bahwa si fulan ini thiqah, si fulan ini saduq dan semacamnya dari hasil sabar mereka terhadap riwayat-riwayat rawi yang mau diteliti ini dari sisi bobotnya, dengan membandingkan antara riwayat dia dengan riwayat-riwayat rawi-rawi thiqah dari murid-murid senior gurunya. Dan ini sudah pernah kita sebutkan dalam masalah asahul asanid. Di antara manfaat mengetahui asahul asanid adalah untuk mengetahui man asbatun nas fi fulan. Siapa asbatun nas fi fulan? Ya, misalnya apa namanya? Misalnya asahul asanid, masalan Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Ali bin Abi Thalib. Masalah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, atau apa namanya? Az-Zuhri an Salim bin Umar masalah. Maka dengan mengetahui asahul asanid seperti ini, dengan mengetahui asahul asanid seperti ini, kita bisa mengetahui asahul nas. Ketika ada rawi yang meriwayatkan dari Nafi, kita tidak tahu bagaimana dhabatnya dia. Ya sudah, kumpulkan semua riwayat-riwayatnya. Kumpulkan semua riwayat-riwayatnya. Kemudian kita akan timbang dengan riwayat rawi thiqah dari Nafi. Siapa? Malik masalan. Iya. 6. Atau misalnya Umar ibnu Nafi, anaknya dari Nafi, anak Nafi, Umar ibnu Nafi. Nah,
Ditimbang, kalau memang kebanyakan riwayat-riwayatnya sama, maka dia thiqah, kalau tidak, maka tidak thiqah. Imma dia soduk atau yang semacamnya. Ketika ada rawi yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, ya, rawi yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, nggak diketahui siapa, bagaimana adalahnya, bagaimana bobotnya maksudnya, bagaimana bobotnya. Maka dikumpulkan semua riwayat-riwayatnya, ya, dikumpulkan semua riwayat-riwayatnya, kemudian dibandingkan dengan murid-murid seniornya apa? Az-Zuhri. Ya, murid-murid seniornya Az-Zuhri dibandingkan. Apakah kebanyakan riwayatnya itu sama? Ya, ataukah ada penyelisihan tapi sedikit sekali, ataukah penyelisihannya agak banyak, ataukah justru penyelisihannya lebih banyak. Nah, ini cara mengetahui dhabt seorang perawi. Makanya kata beliau di sini, wa yu'rafu dhabtur rawi bi muwafaqatis thiqat. Ini dhabt seorang perawi bisa diketahui ketika dia muwafaqah dengan rawi-rawi thiqah. Yani rawi-rawi thiqah apa di sini? Rawi-rawi thiqah dari guru yang dia meriwayatkan darinya. Baik menyerupai dari sisi lafzon atau maknan, baik lafadznya ataupun maknanya. Wa aksuhu. Sebaliknya, kalau banyak dia mukhalafatus thiqat, maka berarti dia dhabatnya naqis atau bahkan lebih parah dibandingkan itu. 6. Karena itulah para ulama rahimahumullahu taala tidak suka dengan riwayat dengan rawi-rawi yang sedikit riwayatnya. Dan kita sudah sebutkan tadi rawi-rawi yang ghair masyhurin bit talab itu didoifkan karena majhul. Ya. Jahalah. Dari tahu riwayatnya. Berapa sih riwayatnya? Cuma 100 doang misalnya. Orang riwayat-riwayat di masa-masa itu bisa sampai ribuan. Ya. Ini orang hadisnya seumur-umur dia menuntut ilmu cuma 100 jalan, bukan 100 hadis, 100 sanad. Sedikit sekali. Kita mau timbang pakai apa? Kita mau timbang kemana? Dia cuma punya 100. Kan begitu. Makanya para ulama ya kadang tidak mengomentari rawi-rawi yang seperti ini. Rawi-rawi yang cuma sedikit riwayatnya tidak dikomentari, sehingga dia masuk dalam daerah majhul. Masuk dalam daerah al-jahalah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengomentari hal-hal yang mereka tidak tahu. Sementara bagaimana caranya mereka mengetahui adalah orang itu kalau dia punya cuma 100 sanad. Sedikit sekali. Masalahnya cuma sedikit sekali. Untuk di masa tersebut. Nah, atau yang kurang daripada itu. Atau yang kurang daripada itu. Ya. Maka yang seperti ini para ulama rahimahumullahu taala ya sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan tidak suka dengan hadis-hadis dengan riwayat-riwayat yang gharib yang tadi. Karena ketika dia gharib artinya itu hadis cuma diriwayatkan dari jalan itu saja. Ya. 6 akan kerepotan ketika untuk dilakukan musabarah, perbandingan dengan riwayat-riwayat dari yang lain. Kita mau bandingkan dengan siapa ini? Ya, dengan siapa? Karena apa? Karena ini hadis gharib, tidak ada pembandingnya dari jalan yang lain. Ya. Karena itu kita sudah sebutkan bahwa rawi-rawi yang tafarrudnya kalau dia tafarrud yang thiqah, ya. Dan dia yahmilut tafarrud, maka diterima. Tapi kalau tidak, maka bisa ditolak riwayatnya karena an-nakara, dikatakan hadis munkar. Taib wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai sini dulu. Insyaallah taala pembahasan berikutnya masuk dalam pembahasan al-jarhu wa ta'dil. Ini tadi sampai tadi selesai pembahasan berkenaan dengan gambaran global mau saya tentang mantuk balu riwayat itu, dan akan datang nanti tafsil lebih detail lagi tentang asbab asbabut ta'nu fir ruwat. Asbabut ta'ni fir ruwat. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.